wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Sindawangi 04 beserta Dewan Guru, rekan-rekan seperjuangan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmat hidayah kepada kita semua. Sebagaimana pada kesempatan hari ini alhamdulillah kita senantiasa diberikan kesehatan sehingga bisa berjumpa bertatap muka dalam acara sosialisasi rancangan pembelajaran berbasis project dengan SEM atau Sport Education Model dalam komunitas belajar sekolah. Selawat serta salam selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabiatnya. Mudah-mudahan yang kita sebagai umatnya mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Saya di sini sebagai penata acara atau pembawa acara akan membawakan susunan acara. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, yang ketiga yaitu acara inti tentang sosialisasi nanti yang akan disampaikan oleh Bapak Gugun Subiarto, dan yang terakhir yaitu penutup. Karena acara sudah siang, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ke acara yang kedua yaitu sambutan dari Bapak Kepala SD Negeri Sindangwangi 04. Waktu saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktunya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru Dewan Guru SD Negeri Sindangwangi 4. Pada kali ini saya akan menyampaikan sedikit tentang komunitas belajar sekolah atau disingkat dengan KBS. Memang komunitas ini sangat penting untuk diadakan di tiap-tiap komunitas pendidikan, terutama di SD Negeri Sindangwangi 4. Sangat perlu kita untuk aktif di dalam komunitas ini, karena tidak semua guru mempunyai kemampuan yang sama. Ada yang senior, ada yang junior, dan juga tingkat mengikuti pelatihannya berbeda. Ada yang sudah PPG atau sertifikasi dan ada yang belum. Nah, untuk berbagi pengalaman itu sebaiknya di SD kita mengadakan komunitas belajar, sehingga kita dapat berkolaborasi mengisi kekurangan kita masing-masing, baik dalam administrasi pembelajaran maupun dalam pelaksanaan KBM di kelas masing-masing. Tanpa adanya komunitas ini, yang mempunyai pengalaman tidak ditularkan, apalagi yang belum punya pengalaman masih bingung, sehingga tidak ada masukan yang baik untuk meningkatkan kompetensi guru masing-masing. Apabila tiap guru mempunyai kompetensi yang baik, yang sesuai dengan yang diharapkan, insya Allah akan berdampak kepada peningkatan anak-anak kita dalam segala hal. Memang dalam pendidikan sekarang itu tidak hanya teori saja, tapi harus ada proyek atau yang secara tadi ilmiahnya apa Pak? Sport Education Model. Harus ada model atau contoh, misalnya olahraga harus ada contoh praktek di lapangan, tidak hanya teori saja tapi harus ada praktek di lapangan. Begitu juga materi-materi yang lain. Saya harapkan untuk semua guru menjadi anggota komunitas belajar sekolah. Jangan malu-malu apabila mempunyai pengalaman untuk meningkatkan prestasi anak-anak kita. Silahkan disampaikan
nanti guru-guru yang lain bisa menambahi apabila ada kekurangan tentang apa yang disampaikan oleh misalnya salah satu guru. Dan kami mohon maaf yang masih belum menguasai misalnya tentang administrasi atau tentang praktek mengajar, jangan malu-malu, silahkan bertanya. Dan apabila kita tidak bisa menjawab, mungkin kita pun akan bertanya kepada pengawas atau kepada yang lebih tahu, sehingga pembelajaran di SD kita akan semakin meningkat, tidak hanya dari teori saja atau dari akademik saja, namun dari sisi yang lainnya pun, non akademiknya di SD kita dapat mengalami peningkatan. Yang penting marilah kita bersama-sama berkolaborasi, semua dewan guru yang ada di SD Negeri Sinangwangi 4 bersama-sama untuk meningkatkan kompetensi kita guru masing-masing. Dan alhamdulillah di SD kita hampir semua guru sudah mengalami PPG, sudah melakukan PPG. Dan kali ini dalam proses yaitu 3 orang guru ya, 4 orang guru, yang 2 orang hampir selesai, yang 2 orang dalam proses. Oleh sebab itu mudah-mudahan kedepannya SD kita semakin menguasai kompetensi masing-masing, sehingga diharapkan dapat meningkatkan prestasi anak-anak kita, baik dari akademik maupun non-akademik. Dan mengenai komunitas belajar ini sebetulnya dari dulu sudah ada. Kalau dulu melalui KKG, ada KKG PAI, KKG guru kelas, namun sekarang lebih difokuskan, lebih disempitkan lagi, yaitu tiap satuan pendidikan, supaya kita mudah koordinasinya karena bertemu setiap hari. Dan apabila ada kepentingan yang sangat penting atau apa yang akan disampaikan sangat penting tentang pengetahuan, bisa kapan saja kita mengadakan pertemuan, baik dalam istirahat maupun dalam waktu-waktu yang bisa kita tentukan. Misalnya hari Sabtu jam terakhir kita membahas tentang apa kekurangan, apa kelebihan, apa kesulitan kita dalam pembelajaran di kelas masing-masing. Memang sangat perlu komunitas ini, jangan sampai komunitas ini sepi dari masalah, sepi dari komen, atau sepi dari masukan-masukan untuk peningkatan komunitas kita. Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang mau kapan lagi? Marilah bersama-sama kita tingkatkan, kita majukan komunitas belajar di SD Negeri Sinangwangi 4. Kiranya itu saja, mudah-mudahan semua dewan guru yang ada di SD Negeri Sinangwangi 4 semuanya aktif dan mau bekerja sama, mau meningkatkan pembelajaran di SD kita. Itu saja sebagai masukan, mudah-mudahan dapat memajukan komunitas belajar di SD kita. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas waktu dan sambutannya yang telah kita paparkan. Mudah-mudahan komunitas di SD kita semakin kedepannya semakin meningkat dan membawa hasil yang sukses untuk kita semua, terutama untuk anak-anak atau siswa-siswi kita. Kita lanjutkan ke acara berikutnya, yaitu acara inti, yaitu sosialisasi rancangan pembelajaran berbasis proyek dengan SEM atau Sport Education Model dalam komunitas belajar sekolah, yang akan dipaparkan atau disampaikan oleh Bapak Gulgun Rekso Duliarto SPD. Waktu saya persilakan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya di sini berdiri ingin
mencoba mensosialisasikan yaitu pembelajaran berbasis proyek dengan menggunakan SEM. Nah, di sini pembelajaran yang digunakan yaitu pertandingan bola voli antar kelas. Nah, apa itu SEM? Nah, SEM atau Sport Education Model adalah suatu pendekatan pembelajaran PJOK yang menawarkan pengalaman belajar yang lengkap dalam konteks kehidupan nyata di bidang olahraga. Saya merupakan salah satu program yang berdampak positif pada murid dengan memberikan kesempatan murid untuk belajar mengeksplorasi berbagai peran dalam tim. Selain menjadi pemain, murid dapat mengambil peran tergantung aktivitasnya seperti menjadi pelatih, manajer, peralatan, wasit, pencatat skor, ahli statistik, bahkan lebih luas bisa menjadi penganalisis pertandingan, jurnalis dan sebagainya. Jadi pembelajaran di sini murid bukan hanya praktek olahraga saja, tapi murid juga bisa menjadi berbagai peran yang sesuai dengan kehidupannya nanti ketika sudah lulus. SEM ini memberikan kesempatan kepada murid untuk mempelajari keterampilan, taktik, strategi, aturan permainan, serta memahami tanggung jawab sosial melalui berbagai peran sesuai dengan kemampuan atau minatnya. Saya dapat menguatkan kepemimpinan murid atau student agency dengan memberikan ruang dan melibatkan murid dalam memberikan suara, the voice, pilihan, choice, dan kepemilikan ownership murid. Memberdayakan murid saat program sekolah direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi sehingga terwujudnya lingkungan yang menumbuh kembangkan kepemimpinan murid. Nanti SEM yang akan dilaksanakan di sekolah kita di SD Negeri Sindang Wangi 4 yaitu pertandingan bola voli antar kelas. Nanti yang terlibat di sini yaitu kelas 4 dan kelas 5. Sesuai dengan hasil diskusi kelompok belajar sekolah, dari hasil identifikasi aset yang ada di sekolah, semuanya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pertandingan bola voli. Mulai dari sarana prasarana yang ada sampai dengan alat pendukungnya. Dengan mengadakan pertandingan bola voli, siswa dapat mengalami kompetisi sejati, menghadapi tantangan dan belajar dari keberhasilan maupun kegagalan mereka. Pertandingan bola voli dipilih karena dari banyaknya minat murid dalam kegiatan bola voli dan hasil survei dengan perwakilan murid dari setiap kelas. Nah, tujuan diadakannya pertandingan bola voli ini yaitu terwujudnya murid yang berakhlakul karimah, bugar, sehat, bahagia, dan berprestasi. Pemahaman murid tentang olahraga dan membantu mereka mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan nilai-nilai sosial melalui pengalaman bermain sesuai peran yang diminatinya. Menekankan pembelajaran melalui pengalaman nyata dan situasional. Nanti murid itu memiliki pengalaman, entah itu sebagai pemain, entah itu sebagai wasit atau hakim garis dan lainnya. Meningkatkan kesehatan dan kebugaran murid, meningkatkan motivasi dan keterlibatan murid dalam pembelajaran. Penerapan konsep belajar aktif di mana murid terlibat secara langsung dalam kegiatan belajar. Nah, capaian yang akan diharapkannya yaitu dan langkah-langkahnya, capaian dan tujuan. Yang pertama, pemahaman tentang aturan permainan bola voli. Nanti diharapkan dengan adanya pembelajaran ini, murid dapat mengerti, paham, dan
bisa menerapkan permainan bola voli. Pengembangan keterampilan individu, pemahaman taktik bola voli, sportivitas dan kerjasama tim, kepemimpinan dan tanggung jawab. Langkahnya yaitu pembahasan dalam technical meeting, latihan dalam pengelolaan musim, menganalisis pertandingan bola voli dalam turnamen, penyelenggaraan pertandingan bola voli yang menekankan pentingnya sportivitas, komunikasi, kerjasama tim dalam serangan atau pertahanan, serta pemilihan peran dalam afiliasi. Nanti murid diberi kesempatan untuk memilih perannya masing-masing. Nah, sebagai peserta atau sebagai pemain, sebagai wasit atau sebagai pelatih dan lainnya. Peran murid di sini yaitu bisa menjadi panitia, peserta, pelatih, wasit. Murid yang menjadi peserta, pelatih atau manajer. Murid yang menjadi panitia, peserta, pelatih atau manajer. Murid yang menjadi peserta, pelatih dan manajer. Di sini perannya murid dapat memilih sendiri sesuai dengan minatnya. Kemudian lini masa pelaksanaan itu pada hari Jumat tanggal 15 November 2024. Struktur, program, dan mitra dalam komunitas belajar sekolah. Program ini mencakup siswa laki-laki dan perempuan kelas 5 dan 6 dengan jumlah siswa 42 siswa. Waktu kegiatan dilaksanakan tanggal 15 November, tadi hari Jumat. Penanggung jawab dalam kegiatan ini adalah kepala sekolah, sedangkan komunitas belajar sebagai fasilitator. Mitra dalam komunitas belajar terdiri dari guru PJOK dan guru kelas. Guru PJOK sebagai pengatur, pemberi arahan kepada siswa tentang tugas sebagai peserta, panitia, wasit, pelatih, dan lain-lain. Guru kelas 5 dan 6 sebagai manajer dalam kelas untuk menentukan siapa anak yang akan bertanding, pelatih, dan supporter dalam kelasnya masing-masing. Pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Ya, sekolah kita memiliki kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan yang berkompeten di bidangnya dengan jumlah personil sebanyak 10 orang. Memiliki siswa dengan jumlah 138 yang selalu aktif dalam kegiatan pembelajaran. Memiliki lapangan bola voli dengan ukuran standar yang dapat digunakan untuk pertandingan ini. Nah, kenapa saya memilih pertandingan bola voli? Karena diantaranya yaitu kita memiliki lapangan sendiri, lapangan bola voli sendiri. Sekolah memiliki jaringan internet yang baik, sarana prasarana yang lain untuk menunjang kegiatan permainan bola voli seperti bola, net, peluit, papan skor, dan alat yang menunjang lainnya juga ada di sekolah kita. Rencana evaluasi. Siswa mencari informasi lewat modul internet tentang permainan bola voli seperti tujuan permainan, jumlah pemain, lapangan yang digunakan, dan aturan permainan. Konsultasi dengan guru PJOK atau teman sejawat tentang sport education model dan peraturan permainan bola voli. Evaluasi aturan dan modifikasi permainan untuk kesederhanaan permainan agar mudah dipahami siswa. Meminta umpan balik dari pemain yang terlibat secara langsung untuk mengevaluasi kenyamanan dan kejelasan aturan permainan. Kemudian kemungkinan tantangan yang akan dihadapi yaitu pengelolaan waktu, jadwal yang padat, dan keterbatasan waktu dalam penyelesaian proyek. Solusinya yaitu dengan mengatur secara lebih efisien jadwal yang akan dilaksanakan. Faktor alam atau cuaca, karena lapangan kita di outdoor atau di luar, akan sangat berpengaruh jika terjadi hujan. Maka solusinya, jika terjadi hujan, kita pindah ke lain hari. Yang
ketiga yaitu motivasi peserta, meningkatkan motivasi peserta agar dapat melaksanakan kegiatan sampai selesai dengan cara yaitu memberikan motivasi tambahan melalui pujian kepada peserta didik. Evaluasi dan umpan balik, memberikan evaluasi dan umpan balik kepada peserta. Peserta diberikan evaluasi dan umpan balik secara individual. Pendanaan kegiatan ini membutuhkan dana untuk piala, hadiah, dan lain-lain. Itu solusinya dengan pendanaan dari bantuan operasional sekolah atau BOS. Oke, itu tadi pemaparan mengenai sport education model, mengenai pertandingan bola voli antar kelas yang akan dilaksanakan pada hari Jumat nanti tanggal 15 November 2024. Silakan Bapak Ibu guru apabila ada yang ingin ditanyakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya yang diberikan. Saya ingin menanyakan sedikit, mungkin ini juga mewakili rekan-rekan. Tadi Pak Gugun menjelaskan tentang peran memilih peran, jadi siswa itu dilibatkan dalam berbagai peran, bukan hanya pemain ya Pak, sebagai wasit, panitia, hakim garis atau pelatih atau manajer seperti itu. Yang saya tanyakan di sini yaitu bagaimana siswa sudah mengetahui tugasnya, sedangkan misalkan di kita itu belum punya pengalaman tentang diadakannya atau turnamen, sedangkan mereka belum punya pengalaman. Itu seperti itu Pak. Terima kasih. Terima kasih untuk Pak Rasbi atas pertanyaannya mengenai bagaimana siswa mengetahui tugas dan perannya. Nah, nanti sebelum pelaksanaan itu, nanti kita dibagi tugas atau pembagian tugas siswa. Nanti siswa disuruh untuk memilih ingin menjadi peserta atau pemain, atau ingin menjadi pelatih, atau ingin menjadi supporter. Nah, nanti setelah pemilihan tersebut, saya akan memaparkan atau memberi penjelasan tentang tugas atau perannya masing-masing. Misalkan pelatih nanti tugasnya untuk bisa mengatur strategi, taktik, atau pemain yang akan bermain nanti. Nah, seperti itu. Nanti setiap siswa atau setiap tugas juga dijelaskan masing-masing. Dilaksanakan atau pelaksanaan pembagian tugasnya itu dilaksanakan sebelum atau sehari sebelum pertandingan itu. Mungkin itu Pak Rasbi. Apa ada tambahan lagi? Untuk mengenai wasit Pak, kan tentunya wasit itu biasanya dikerjakan atau dilaksanakan oleh yang tahu aturan tentang peraturan bola voli misalkan di sini ya. Sedangkan anak-anak di sini baru pertama. Sebelumnya untuk mempersiapkan supaya anak-anak tersebut gitu tahu tentang peraturan, bagaimana supaya agar tidak terjadi hal-hal yang fatal tentang aturan, misalkan dalam kedua tim ada yang dirugikan seperti itu. Bagaimana itu Pak antisipasinya? Oke, untuk mengetahui aturan atau aturan pertandingan atau aturan permainannya, nanti peserta didik diminta untuk mencari informasi baik itu melalui internet, melalui buku, atau bisa bertanya kepada orang yang lebih atau yang sudah mengetahui tentang permainan bola voli. Nah, nanti untuk wasit, nanti dia disuruh belajar mencari bagaimana peraturan permainan bola voli tersebut. Nah, di sini memang
pembelajarannya seperti itu. Jadi pembelajarannya siswa itu belajar memerankan atau menjadi sambil mempraktekkan perannya di sini agar nanti memiliki pengalaman. Nah, siswa itu memiliki pengalaman menjadi seorang wasit, menjadi seorang pelatih, menjadi seorang pemain. Jadi nanti setiap siswa itu belajar atau mencari informasi mengenai tugas dan perannya masing-masing melalui internet atau melalui YouTube, atau bisa bertanya kepada orang yang sudah mengetahui terlebih dahulu. Mungkin itu jawaban dari saya. Silakan apabila ada lagi yang ingin bertanya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang ingin saya tanyakan itu kita sudah tahu ya Pak Gugun, dan sangat paham betul bahwa bola voli itu menjadi salah satu olahraga yang paling digemari, khususnya di Kecamatan Bantar Kawung. Kita sangat terkenal dengan bola volinya, dan tentunya di SD kita. Nah, anak-anak setiap pagi atau bahkan istirahat juga mereka bermainnya bola voli. Nah, menurut Pak Gugun itu kenapa demikian? Kenapa bola voli menjadi olahraga yang sangat digemari, khususnya di SD kita? Nah, terus bagaimana selama ini usaha Pak Gugun untuk meningkatkan kemampuan bola voli anak-anak di SD kita? Nah, selama ini usahanya apa gitu? Sudah berbuat apa? Apakah latihan rutin atau apa yang sudah dilakukan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk menanggapi pertanyaan itu, mengapa olahraga bola voli sangat digemari di SD kita dan di kecamatan kita? Ya, tidak olahraga lain. Itu mungkin karena faktor lingkungan juga. Karena di setiap desa, bahkan di setiap dukuh kita memiliki lapangan bola voli. Nah, setiap sore masyarakat kita bermain bola voli. Dari situ mungkin anak-anak, karena tidak ada olahraga lain yang mereka lihat atau yang mereka saksikan, hanya bola voli. Nah, jadi mereka lebih gampang mempelajari bola voli. Kalau misal ada sepak bola, mungkin anak-anak juga suka dengan sepak bola. Tapi karena di daerah kita masih belum banyak lapangan sepak bola, jadi anak-anak juga kurang begitu mengetahui tentang sepak bola. Jadi intinya ngapa anak-anak suka dengan bola voli, yaitu mungkin karena faktor lingkungan yang setiap dukuh, setiap desa kita memiliki lapangan bola voli, dan juga setiap warga atau hampir seluruh warga kita bisa bermain bola voli. Untuk pertanyaan kedua, usaha saya untuk meningkatkan prestasi bola voli khususnya di SD kita, yaitu dengan mengadakan ekstrakurikuler. Nah, jadi ekstrakurikuler kita laksanakan bola voli seminggu 2 kali. Nah, dan selebihnya kita latihan mandiri. Jadi anak-anak latihan mandiri setiap sebelum masuk pembelajaran, anak-anak bermain bola voli, setelah istirahat juga bermain bola voli. Akhirnya dari situ jadi terbiasa, dan anak-anak juga lebih cepat berkembang dalam permainan bola voli itu.
Mungkin itu jawaban dari saya. Apakah ada pertanyaan lain? Cukup ya? Oke, itu dari tadi pemaparan saya mengenai pembelajaran SEM atau Sport Education Model, di mana pembelajaran itu menekankan atau memberikan pengalaman yang nyata dalam kehidupan peserta didik itu. Demikian dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas pemaparannya. Alhamdulillah, sosialisasi rancangan pembelajaran berbasis proyek dengan SEM Sport Education Model dalam komunitas belajar sekolah berjalan dengan lancar. Ya, sebelum undur diri dari saya, yaitu sebagai penata acara atau pembawa acara, apabila ada kesalahan atau kata atau tindakan yang tidak berkenan untuk Bapak Ibu semuanya, mohon dimaafkan. Oke, karena waktu sudah siang dan acara selesai, marilah kita tutup bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Lakukan sub. Tipis datangnya, ada Inu di sana, angkat Mijan, smash. Cindy. Smashan yang tadi. Nah, trio, lakukan sub. Ada kata, saya ruas. Tinggal sama. Mana pendukung yang senang? Mana pendukung yang terima? Ada trio, angkat ke smash dari belakang. Ada Nathan, dorong saja ke bawah. 10-15. Tipis saja. Depan. 11-15. Membantu tidak ke belakang. Anak tinggi. Lebih saja ke belakang. Habis. Masih ke belakang. 16-11. Nomor 24. Lakukan shot. Terlalu panjang. Sampai 14-7. Separuh harga. Kemarin Rasman Bijak. Separuh harga. Kasih melakukan serve. Tipis saja. Angkat tinggi. Sampai dari belakang. 3 poin. 15. Lakukan. Tinggi melambung. Lutut saja ke belakang. Para pemain ngantuk, akhirnya bola tidak bisa dikembalikan. Masih tahu harga. Kali ini mengangkut bolanya. Angkat ini, Jamis. Diterima oleh Ibnu. Satu pria dan kembali berkelas 24 poin 24-21. Lalu masuk poin untuk kelas 6. Sebelah 12-5, ternyata tertinggal jauh kelas 5. Kembali ada macam-macam lakukan shot. Ada diterima oleh Gila. Bola menyerang umpan baik. Ternyata bukan bola terjadi di lapangan kelas 5. Trio Mijan. Umpan baik yang menyerang. Aku ayo, sudah ada yang tidak mungkin. Lakukan Nathan. Diterima oleh Mijan. Semangat Mijan! Luar biasa Mijan di sisi lapangan. Poin untuk kenal. Aduh, ternyata ya kesalahan. 9-6. Acang-acang, Cindy, itu kan serve. Diterima oleh Cindy. Ayo, ada lompatan bola. 10-14. Ayo, Cindy, acang-acang lakukan serve. Diterima oleh Ibnu. Cindy, dilutik saja. Kembali, baik. Pertandingan kali ini dimenangkan oleh kelas 6 dengan skor 15-10. Pembelajaran ini sangat
seorang musik. Pembelajaran ini sangat